Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gary Haikal dari kelas pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kita langsung saja untuk share screen terlebih dahulu ya. Di sini sudah muncul. Di sini tuh saya mengambil tentang sistem bank sampah, sistem manual dari bank sampah. Terus ada beberapa permasalahan yang terjadi pada sistem manual ini. Yang pertama, sistem kurang efisien karena perlu pendataan manual. Yang kedua, memerlukan waktu yang lumayan lama. Dan yang ketiga, masih memakai buku tabungan yang dimana itu dirasa kurang ramah lingkungan. Next. Nama sistem komputerisasi yang saya buat adalah Dump is Money Application System. Atau bisa dibilang ini itu adalah suatu sistem bank sampah digital yang terintegrasi dengan tong sampah pintar. Bisa dilihat di poster yang ada di sebelahnya. Next. Nah, ini sistem informasi. Ini adalah aliran sistem informasi awal. Yang pertama di sini ada penabung, menyerahkan sampahnya kepada petugas lalu menerima sampah. Lalu petugas mencatat jumlah tabungan sampah dan memberikan catatan sampah kepada admin. Nah, sebelum jauh ke situ, petugas lagi kembali di sini menerima sampah lalu memberikan sampah untuk dikelola pada pengelola, dan pengelola menerima sampah untuk dikelola dan juga pengelola mendaur ulang sampah tersebut. Lanjut lagi ke jalur yang admin. Admin tadi itu menerima catatan sampah, lalu admin mendapatkan atau bisa dibilang menerima buku tabungan yang diserahkan oleh si penabung. Lalu admin mengakumulasi tabungan. Jadi si admin ini di sini menghitung berapa banyak jumlah sampah yang dikumpulkan atau diberikan oleh penabung, lalu diakumulasikan menjadi saldo rupiah. Lalu si admin mencatat tabungan nasabah di buku tabungan nasabah. Lalu admin memberikan buku tabungan nasabah kepada si penabung, lalu penabung mendapatkan saldo tabungan yang bertambah. Dan terakhir, admin memasukkan database saldo si nasabah ke dalam Excel. Itu yang saya jelaskan dari aliran sistem informasi awal atau yang sudah berjalan. Next. Nah, ini adalah usulannya atau dengan komputerisasi. Yang pertama, ini dari penabung, scan barcode ke tong sampah. Jadi nanti di tong sampah pintar itu akan terdapat barcode yang bisa dipindai oleh si penabung. Lalu, nah, sesudah jika barcode-nya aktif atau terhubung, maka tong sampah pintar dapat mendeteksi atau menangkap data pelanggan, saldo, dan aktivasi dari si nasabah tersebut atau penabung. Lalu sehabis itu
tong sampah pintar memasukkan data-data tersebut kepada sistem aplikasi lalu menampilkan status aktif yang bisa terlihat pada aplikasi yang dimiliki oleh user itu sendiri. Lalu setelah itu ke sini ke penabung membuang sampah kepada tong sampah pintar, lalu si tong sampah pintar ini dapat mendeteksi sampah, mendeteksi beratnya sampah, mendeteksi sampah apa yang dibuang, apakah organik atau anorganik, lalu dicatat oleh sistem jumlah tabungannya, jumlah berat, jumlah yang dimasukkan oleh nasabah, dan sehabis itu sistem aplikasi mengakumulasi jumlah saldo yang terkumpul, lalu sistem aplikasi juga menampilkan jumlah saldo yang terkumpul dan dapat dilihat pada aplikasi yang dimiliki oleh penabung. Setelah itu pengelola, sekarang di bagian yang pengelola mengambil sampah ke tong sampah pintar yang tadi dikumpulkan oleh si penabung, lalu pengelola sehabis itu pengelola mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Jadi seperti ini. Jadi dengan cara seperti ini dapat lebih simpel dan juga memangkas waktu yang diperlukan karena hanya sedikit step yang perlu dilalui, dan juga otomatis waktu akan lebih efisien dan efektif karena sistem aplikasi ini. Sekarang ke diagram konteks ya. Di diagram konteks yang diusulkan, yang di tengah ada sistem bank sampah digital. Sistem bank sampah digital ini memiliki, bisa dibilang, komponen yang terdapat. Yang pertama penabung, lalu tong sampah pintar, aplikasi smartphone, dan juga pengelola. Kita mulai dari penabung atau nasabah. Penabung nasabah memasukkan data nasabah, saldo tabungan, dan sampah yang diserahkan ke dalam sistem bank sampah digital. Untuk saldo tabungan, untuk data yang di sini, itu akan otomatis terolah ketika si nasabah memindai barcode yang tertera pada tong sampah digital. Lalu habis itu sistem akan memberitahu kepada penabung tentang akumulasi saldo atau status aktivasi dari nasabah tersebut. Kita lanjut ke tong sampah pintar. Tong sampah pintar dapat mendeteksi sampah dan juga mengakumulasi saldo di dalam sistem ini. Dan juga kita lanjut ke pengelola. Pengelola di sini bertugas untuk mengelola sampah, mengambil sampah, dan mendaur ulang sampah. Dan juga aplikasi smartphone tentunya dapat memudahkan para usernya, yaitu dapat menampilkan status aktivasi dan menampilkan saldo. Kita next ya ke slide berikutnya. Mari kita hapus dulu. Hapus dulu. Oke.
bentar. Bentar. Oke. Tadi sehabis menerangkan diagram konteks yang diusulkan, kita lanjut kepada DFD yang diusulkan. Dan ini ada data apa aja sih yang di dalam pengelolaan sampah, pengelolaan sampah, aplikasi, dan juga nasabah. Pertama, di pengelolaan sampah ini terdapat data sampah yang terkumpul dan juga data sampah yang diolah. Lalu dari pengelolaan sampah ini bergerak ke penerimaan sampah, yang dimana data sampah yang diambil akan dikirimkan ke penerimaan sampah. Ke sini, ke penerimaan sampah. Lalu di dalam proses penerimaan sampah terdapat data nasabah dan juga data sampah masuk. Data sampah masuk di sini adalah besar volume sampah yang disetorkan oleh nasabah dan juga banyaknya sampah yang disetorkan oleh nasabah. Dan juga untuk data nasabah sendiri ini sistem dapat menampilkan data nasabah seperti umur, kerjaan yang sebelumnya nasabah isi pada saat proses registrasi. Dan juga habis itu dari aplikasi akan menampilkan data saldo nasabah. Juga jika penerimaan sampah berhasil, maka nasabah akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi tersebut bahwasannya saldo dari nasabah itu bertambah gitu. Oke, kita clear dulu drawingnya. Dengan cara seperti ini menurut saya bisa lebih efisien dan juga data-data yang diperlukan itu efektif. Data yang dibutuhkan yang jelas data sampah yang terkumpul, data sampah yang diolah, data nasabah, data sampah masuk, itu yang diperlukan oleh nasabah. Di aplikasi ini bisa dikatakan user friendly dan juga efisien. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.